A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan trigonometri ini. Di mana sebelumnya kita sudah membahas bagaimana caranya mengisi tabel trigonometri ya untuk sudut-sudut istimewa dari kuadran 1 0 sampai 90, kuadran 2 120 sampai 180, kuadran 3 210 sampai 270, dan kuadran 4 dari 330 sampai 330 ya. Kemudian ini kembali lagi nanti ke 360, yaitu di 0 derajat lagi. Nah, mari kita sekarang melanjutkan bagaimana caranya kita bisa menentukan rumus jumlah selisih dan selisih dua sudut ya. Di sini kita akan membuktikan dulu ya. Ini nanti kita akan mempergunakan rumus-rumus jumlah dan selisih sudut. Ada cos alfa plus beta, ada cos alfa min beta, kemudian nanti ada sin alfa plus beta, sin alfa min beta, seperti ini ya, dan kemudian juga ada tangannya. Nah, kita akan membuktikan dulu rumus-rumus tadi ya. Oke. Nah, yang pertama rumus kosinus alfa plus beta ya. Bagaimanakah rumusnya? Kalian perhatikan di sini ada sebuah lingkaran ya, lingkaran yang dimana lingkaran ini berada pusatnya di 0,0 ya, berada dalam koordinat kartesius ya. Kemudian di sini kalian lihat ada titik, ada titik A dan ada titik B ya. Titik A dan titik B ini tentu saja A ini berjarak dari O, B juga berjarak dari O, jaraknya sama, dua-duanya adalah R ya, atau jari-jari. Jadi OA dan OB ini sama. Dan kita misalnya jari-jari lingkarannya adalah 1, sehingga OA sama dengan OB, ini dua-duanya sama dengan 1, begitu ya. Nah, kemudian koordinat A ini, katakanlah koordinat A ini adalah X1, Y1, dan B ini adalah X2, Y2 ya, X2, Y2. Nah, X1-nya ini adalah kosinus alfa. Nah, dari mana kosinus alfanya? Nah, yuk kita lihat dulu ya penjelasannya ya. Penjelasannya kenapa kita misalkan seperti ini ya posisinya. Ini adalah garis yang menghubungkan, garis yang ini adalah menghubungkan garis titik O dan titik A ya. Kemudian kita bikin sebuah segitiga. Ya. Nah, seperti ini kita sampel dulu ya. Jadi ini adalah titik A. Kemudian ini adalah titik O. Seperti ini ya. Ini kalau dipanjangkan lagi, ini merupakan sumbu X. Seperti inilah kira-kira begitu ya. Ini adalah sumbu X. Tapi ini ke arah negatif ya. Nah, OA ini adalah R jari-jarinya, panjangnya 1 ya. Nah, kemudian dari sini ke sini ini adalah sudut alfa ya, sudut alfa. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa kosinus alfa jadi alfa ini kan sebelah sini ya. Tapi kalau misalnya di sini adalah, misalnya ini apa ya? Ini adalah sigma seperti ini, gamma, maaf. Kosinus alfa ini atau begini. Jangan dulu kosinus alfa ya. Kosinus apa tadi? Kosinus gamma dulu ya. Kosinus gammanya ini adalah, sebut saja ini Y1 dan ini adalah X1 ya. A ini berada di X1, Y1.
Nah, gitu ya. Oke, nah ini adalah sisi samping ya, X1 per R seperti ini ya. Sehingga X1-nya ini adalah R-nya pindah ke sebelah sini ya. Atau dua-duanya ruas kanan kiri kita kalikan dengan R, sehingga X1-nya itu adalah R cosinus apa tadi? Gamma ya. Oh, nah kemudian karena di sini diketahuinya alfa, alfa ya. Kalau kita lihat dengan cara yang kemarin ya sebelumnya, cosinus gamma ini akan sama dengan cosinus alfa. Akan sama dengan cosinus alfa. Akan tetapi kalau cosinus alfa ini kan bagaimana ya? Jadi begini, bukan cosinus alfa. Maksud saya adalah sebentar. Oke, saya kasih garis lagi ya di sini. Misalnya ada, ya nggak apa-apa lah kita mengulang ya. Oke, seandainya kita punya sudut satu lagi ya, ini sama misalnya, besarnya sih sama. Ini misalnya apa ya? Theta aja lah. Nah, oke. Jadi ini kita punya dua segitiga yang sama ya. Ini sebetulnya udah kita bahas tapi tidak apa-apa kalau kalau misalnya kalian lupa ya. Ya. Nah, ini sama dengan cosinus theta. Dimana cosinus theta ini kan besarnya itu adalah kalau di sini tingginya kan sama ya, Y1. Di sini kalau di sini X1, di sini maksudnya X1 aksen lah ya. Cosinus theta ini akan adalah X1 aksen ya dibagi dengan R. Namun kalau X1 aksen kan berada di kuadran 1. X1 aksennya itu positif, X1-nya negatif. Jadi X1 sama X1 aksen ini besarnya sama-sama sama tapi beda tanda, sehingga cosinus gamma ini akan sama dengan minus cosinus theta. Sama dengan cosinus theta tapi minusnya gitu ya. Nah, gitu. Jadi R-nya sama, X1-nya, nah bedanya dengan di sini gitu. Ya. Seperti contohnya misalnya contoh ya. Oh, sorry ini ada. Misalnya kemarin kita udah membahas cosinus 150 derajat itu akan sama dengan minus cosinus 30 derajat ya. Kalau kalian perhatikan di video pertama kita mendapatkan ini ya. Nah, anggap saja 150 derajat itu adalah cosinus alfa, yang 30 derajat ini cosinus theta gitu ya. Nah, ini alfanya, ini theta gitu ya. Gitu ya. Nah, oke. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, biar tidak atau tidak perlu saya hapus lah. Nah, jadi X1 sekali lagi, X1 ini adalah R cosinus gamma ya. Atau sama juga dengan R cosinus apa? Cosinus alpha. Nah, oh, jadi ini harusnya nggak usah theta ya, ini gamma saja. Oke lah, gitu ya. Oke. Jadi ini adalah R cosinus alpha gitu, seperti ini. Karena R-nya 1, ini jadinya X1 ini adalah cosinus alpha ya. Oke. Nah, dengan cara yang sama nanti kita akan mendapatkan juga Y1 ya. Y1 itu adalah R sinus alpha gitu. Ya, jadi Y1 kan ini ya. Nah, sinus alpha itu adalah Y1 dibagi R ya.
Y1 bagi R. Jadi sinus alfa ini adalah Y1 dibagi R. Y1 dibagi R. Sehingga Y1-nya adalah R sinus alfa. Oke. Ya. Kalau ada yang belum paham nanti kita bahas lagi di Zoom meeting ya. Tapi mohon dipahami yang ini. Oke. Kita lanjutkan. Jadi kita ada ya X1 dan Y1-nya ada ya. Kita tuliskan seperti ini. Kemudian makanya di sini jadi Y1-nya karena R-nya 1, jadi Y1 itu adalah sinus alfa ya. Oke, saya kasih kurung ya. Nah, kemudian begitu juga dengan X2 Y2 ya. Di sini B-nya ini adalah X2 Y2. Aduh, kecoret-coret begini ya. Nah, ini. B-nya di sini adalah X2 Y2. Nah, ini A. Nah, yang ini juga itu sama ya. Jadi X2 itu adalah jadinya kosinus sudutnya beta. Nah, kita lihat di sini sudutnya beta ya. Jadi X2 ini adalah kosinus beta. Sedangkan Y2 itu adalah sin beta. Jadi caranya dengan sama analogi dengan yang titik A ya, caranya sama seperti tadi ya. Nah, jadi akhirnya kita dapatkan koordinat A itu ini, koordinat B itu ini. Oke. Kemudian sudut AOB ya. Ini adalah sudut alfa dikurangi sudut beta ya. Jadi sudut yang ini AOB itu adalah alfa dikurangi beta. Sisanya yang ini. Gitu ya. Ini adalah alfa min beta. Oke. Semoga tidak puas ya. Jadi kalau tidak puas bisa bertanya nanti. Oke. Kita lanjutkan ke sini. Nah, dengan menggunakan rumus jarak, oke. Kita perbesar sedikit ya. Oke, dengan menggunakan rumus jarak AB kuadrat sama dengan X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Ini menggunakan Pitagoras. Kalian perhatikan AB ini. AB ya. Saya akan tarik lagi garis nih. AB, saya bikin garis ya AB ya. Nah, kira-kira seperti ini. Di sini adalah titik A. Di sini adalah titik B. Nah, titik A tadi kan X1 Y1 ya. Sedangkan yang B ini X2 Y2. Nah, jadi manakah X1? X1-nya ini. Ini X1. B-nya ini adalah X2. Kemudian kalau kita tarik ke sini, gitulah kira-kira ya. Ini adalah gimana saya menjelaskannya nih? Ini adalah Y1 ya. Dan ini adalah Y2. Gitu ya kira-kira. Ini adalah apa namanya? Sumbu Y. Sumbu Y ya. Nah, gitu ya. Nah, ini Y1 ya,
X1, Y1. Di sini ada X2, Y2. Kalau kita lihat selisihnya yang ini adalah Y2 min Y1. Mana itu? Yaitu yang garis merah ini nih. Nah, ini Y2 dikurangi Y1, ya kan? Kemudian yang sebelah bawah, X2 dikurangi X1, yaitu yang ini, panjang ini, dari sini ke sini. Ini panjangnya adalah Y2 dikurangi Y1, ya. Yang ini. X2 dikurangi X1. Panjangnya. Kalau ini panjangnya, tingginya Y2 kurangi Y1. Nah, sehingga dengan menggunakan Pitagoras, ya, yang ini AB kuadrat, ya, AB kuadrat sama dengan yang X-nya kuadrat ditambah yang Y2 kuadrat, gitu kan, Pitagoras. Nah, ini kuadrat ditambah ini kuadrat, ya. Oke. Nah, sekarang X2 min X1. X2-nya tadi adalah kosinus beta. Kosinus beta dikurangi X1-nya adalah kosinus alfa. Benar ya? Kosinus alfa, ya. Kuadrat, ya. Ditambah Y2-nya adalah sin beta. Y1-nya adalah sin alfa. Kuadrat juga, ya. Ini kita kuadratkan, jadinya kosinus kuadrat beta dikurangi 2 cos alfa cos beta ditambah kosinus kuadrat alfa. Kemudian yang bagian sinnya juga sama caranya, sin kuadrat beta dikurangi 2 sin alfa sin beta. Aduh, enggak cukup ya. Saya pindahkan dulu deh gambarnya, ya. Pindahkan dulu gambarnya. Oke. Iya. Ya. Kemudian ditambah sin kuadrat alfa. Nah, gitu ya. Oke. Ya. Nah, kita kumpulkan yang kuadrat-kuadratnya, kita kumpulkan. Yang sama sudutnya kita kumpulkan, ya. Beta sama beta ini, ada sin kuadrat beta, ada cos kuadrat beta, saya satukan. Saya tulis dulu yang betanya dulu, sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta. Nah, gitu ya. Kemudian yang alfa juga saya satukan juga dengan yang sinnya, tambah sin kuadrat alfa ditambah sin cos cos kuadrat alfa, ya. Kemudian yang sin dan cosnya saya tuliskan lagi, 2 sin alfa sin beta dikurangi 2 cos alfa cos beta, gitu ya. Nah, kemudian kalau ada yang seperti ini, sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta. Begitu juga yang ini, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Itu masing-masing nilainya adalah 1, ya. Jadi ini 1, ya. Sebelah sini ditambah 1. Gitu. Yang dikasih kuning ini 1, ini 1, jadi 2.
kemudian dikurangi, kemudian yang sebelahnya saya gabungkan saja seperti ini. Jadi ini adalah sin alfa sin beta ya, karena minusnya di luar jadi di sini jadi plus cos alfa cos beta, sehingga bisa kita simpulkan ini 1 tambah 1 2 ya, dikurangi 2. Nah, di dalamnya ada sin alfa sin beta ditambah cos alfa cos beta gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian selain menggunakan ini, kita juga bisa menggunakan aturan kosinus ya. Menurut aturan kosinus di vektor ya, AB kuadrat itu sama dengan OA kuadrat ditambah OB kuadrat ya, dikurangi OA OB kosinus sudut AOB itu ya. Ini adalah cikal bakalnya rumus Pitagoras gitu. Cikal bakalnya rumus Pitagoras ya. Jadi ini kalau ada dua titik ya, dua titik. Misalnya kalau OA kan tadi gini ya. Ini A, ini O. Kemudian ini anggap sebagai vektor, kemudian ada seperti ini OB juga kita anggap sebagai vektor. Nah, penjumlahannya itu adalah hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Ini tidak harus siku-siku ya. Ini tidak harus siku-siku. Misalnya ini theta lah gitu ya. Ini tidak harus siku-siku. Nah, maka ini bisa menggunakan rumus seperti ini. Jadi misalnya ini adalah panjangnya A, yang ini panjangnya B gitu ya. Nah, maka sebut saja ini misalnya ini tuh C ya. Maka C kuadrat itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB kosinus theta. Nah, gini. Ini mungkin di kelas 10 sudah belajar ya, seperti ini. Nah, jadi bisa dituliskan seperti ini. OA kuadrat ditambah OB kuadrat dikurangi 2OAOB kosinus sudut AOB gitu ya. Nah, sebelumnya OA itu tadi berapa? OA itu panjangnya adalah 1 ya. 1 kuadrat. OB panjangnya juga 1 kuadrat. Dikurangi 2 OAOB. 2 kali OA nya kan 1 ya, OB nya 1 kali kosinus. Nah, AOB itu seperti tadi, AOB itu adalah alfa min beta gitu ya. Atau ini bisa kita tuliskan sebagai 1 tambah 1 2 dikurangi 2 kosinus alfa min beta. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari dua persamaan tadi itu adalah bahwa AB kuadrat ini ada dua persamaan ya. Di persamaan 1 AB kuadrat bentuknya seperti ini, dan di persamaan 2 AB kuadrat ini seperti ini. Kalau kita lihat secara menyeluruh, di sini 2 sama ya, di sini juga 2 sama. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa kosinus alfa min beta itu besarnya adalah sinus alfa sinus beta ditambah kosinus alfa kosinus beta. Atau kita tulis ulang. Nah, jadi cos A min beta itu adalah ya sin alfa sin beta ditambah cos alfa cos beta. Ya, anak-anakku sekalian,
Kita tidak akan membahas semua penurunan rumus-rumus ini karena barangkali ini nanti akan terlalu panjang ya. Akan tetapi dengan analogi seperti tadi kalian bisa mencoba untuk rumus-rumus lain. Jadi selain kosinus alfa min beta, di situ juga ada cos alfa plus beta. Bisa kalian coba ya di rumah masing-masing. Namun kita akan bypass saja, kita akan bypass ya. Kalau jadi kalau tadi itu rumus pengurangan ya. Rumus pengurangannya kita sudah dapatkan seperti ini. Dengan analogi yang sama, ini juga karena ini min, kalau plusnya nanti ini akan sama dengan sin alpha sin beta h ditambah jadi dikurang ya, dikurang cos alpha cos beta. Dengan cara mudahnya untuk menghafal ini, untuk rumus cosinus ya, untuk rumus cosinus alfa apakah min atau plus seperti ini seperti ini, maka kita simpulkan rumusnya adalah sin alfa sin beta ya. Kalau di sini plus maka di sini minus, kalau di sana plus di sini, kalau di sana minus di sini plus, itu dibalik, cosinus alfa cosinus beta. Nah ini adalah rumus yang kok gini maaf, rumus yang kita sederhanakan ya. Nah, jadi kita tidak perlu menurunkan semuanya, kita cukup hafalkan saja bentuknya seperti ini. Cosinus alfa plus minus beta itu adalah sin alfa sin beta min plus cosinus alfa cosinus beta. Atau kalau saya sering menghafalnya adalah rumus sin sin cos cos gitu ya. Nah, cos. Aduh, maaf. Sin sin cos cos. Nah, ini adalah rumus cosinus. Penjumlahan cosinus, rumusnya kalau kita hafalkan sin sin cos cos. Gitu ya. Lebih mudahnya seperti itu. Baik, kita akan masuk ke video kedua ya, biar ada waktu istirahat dulu. Kita cukup dulu di sini dulu. Kita lanjutkan di video kedua ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.